Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton video kali ini dalam keadaan sehat semuanya. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang daur karbon. Untuk itu saya Gusti Randa dari kelas 10 E2 akan memandu semuanya dalam video pembelajaran kali ini. Selamat menyaksikan. Daur karbon adalah daur biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir-reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer terestrial, lautan, dan sedimen. Manfaat daur karbon adalah mengembalikan karbon yang ada di atmosfer ke organisme hidup, fotosintesis dan respirasi. Karbon dioksida hasil respirasi makhluk hidup dan aktivitas manusia akan menuju ke atmosfer. Jika tidak diserap oleh tumbuhan serta alga, maka akan menyebabkan efek rumah kaca. Komponen utama yang terlibat dalam siklus karbon diantaranya adalah tumbuhan dan fitoplankton, merupakan komponen utama yang berperan dalam siklus karbon. Tumbuhan dan fitoplankton menyerap karbon dioksida CO2 di atmosfer untuk berfotosintesis membantu karbohidrat dan oksigen. Macam-macam siklus karbon. Yang pertama adalah siklus panjang. Pada siklus panjang, karbon berpindah dalam berbagai bentuk dari batuan, tanah, laut, dan atmosfer dalam rentang waktu 100 sampai 200 juta tahun. Perpindahan karbon dari atmosfer ke permukaan bumi terjadi salah satunya melalui proses pelapukan batuan. Siklus pendek, proses fotosintesis. Pembentukan humus perpindahan karbon di udara dan laut berperan dalam siklus karbon pendek. Menurut Berner, tahun 2003. Tumbuhan dan fitoplankton merupakan komponen utama yang berperan dalam siklus karbon pendek. Tumbuhan dan fitoplankton menyerap karbon dioksida di atmosfer untuk berfotosintesis membentuk karbohidrat dan oksigen. Tumbuhan memanfaatkan gula yang dihasilkan untuk menghasilkan energi dalam proses pertumbuhan. Selain itu, hewan dan juga manusia memakan tumbuhan dan fitoplankton. Tahapan-tahapan daur karbon. Tahap pertama yang terjadi dalam daur karbon adalah tahap fotosintesis yang dilakukan organisme autotrof seperti tumbuhan, fitoplankton, alga, dan bakteri. Organisme autotrof inilah yang menyerap karbon dari udara yang berupa karbon dioksida atau yang dari air berupa ion bikarbonat. Nah, organisme autotrof inilah yang kemudian melakukan fotosintesis dengan sumber energi matahari dan merubah karbon menjadi gula. Gula itulah yang nantinya akan menjadi makanan tumbuhan dan membangun tubuh organisme autotrof. Tahap kedua dari daur karbon ini adalah berpindahnya karbon dari organisme autotrof ke organisme heterotrof yang terjadinya karena adanya rantai makanan. Tahapan ketiga dari daur karbon ini adalah respirasi atau pernapasan makhluk hidup. Makhluk hidup bernapas dengan menghirup oksigen dan mengedarkannya ke seluruh sel tubuh. Pada respirasi sel, molekul karbon dilepaskan setelah menerima oksigen, sehingga makhluk hidup menghembuskan karbon dioksidanya saat respirasi. Tahapan daur karbon selanjutnya adalah proses dekomposisi atau proses penguraian sisa-sisa makhluk hidup. Sisa-sisa makhluk hidup dapat berupa tubuh organisme mati, tumbuhan yang layu, juga kotoran makhluk hidup. Tahapan kelima atau terakhir adalah pembakaran energi fosil. Pembakaran sumber energi fosil akan melepaskan gas karbon dioksida. Artinya di sini, karbon yang terdapat dalam bahan bakar fosil kembali dilepaskan ke atmosfer. Karbon yang kembali ke atmosfer dan tanah kemudian dapat digunakan lagi untuk fotosintesis dan mengulangi semua tahapan daur karbon tersebut. Cukup sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua.